Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu. Nama Ibu Rianita. Ibu adalah mahasiswa UPI yang sedang melaksanakan PPL di SDN 057 Bina Harapan. Nah, agar kita lebih semangat, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Coba angkat tangannya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Anak-anak, agar kita semakin siap belajar, coba kalian siapkan terlebih dahulu alat dan bukunya masing-masing ya. Nah, kalau sudah, kita akan belajar di tema 6 subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Coba Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar apa saja? Iya, pintar. Kita sudah belajar kalimat perintah, lalu sila ketiga Pancasila, dan membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Oke, sekarang coba ada yang masih ingat apa itu bunyi sila dari sila ketiga Pancasila? Iya, pintar. Bunyinya Persatuan Indonesia. Dan ada yang masih ingat apa lambangnya? Iya, pintar. Lambangnya yaitu pohon beringin. Nah, sekarang coba kalian buka buku temanya halaman 93. Di sana terdapat teks bacaan. Coba kalian amati, Ibu akan membacakan teksnya ya. Coba dengarkan. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab tugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, tadi kalian bisa menyebutkan bahwa sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia. Sekarang kalian tulis sila ketiga Pancasila di soal yang terdapat di halaman 94. Kemudian kalian beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Soalnya seperti ini yang terdapat di halaman 94. Nah, sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ibu guru selalu memerintahkan kita untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kita harus menanggapi perintahnya dengan santun. Bagaimana sih cara menanggapi perintah yang santun atau yang baik? Coba kalian perhatikan percakapan yang akan Ibu bacakan. Ibu guru, Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Dayu, ya Bu, segera saya laksanakan. Ibu guru, Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Edo, siap Bu. Ibu guru, dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Beni, baik Bu Guru. Dalam percakapan ini terdapat kalimat perintah dan cara menanggapinya. Kita garis bawahi kalimat perintahnya. Seperti contohnya Ibu Guru. Dayu, bersihkan papan tulisnya. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Dan cara Dayu menanggapinya yaitu, ya Bu, segera saya laksanakan. Kita menanggapinya dengan santun. Kemudian yang kedua, Edo jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Kalimat perintahnya yaitu,
Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Lalu cara Edo menanggapi perintah Bu Guru yaitu dengan mengatakan siap Bu. Dan yang terakhir kalimat perintah Ibu Guru. Dan kamu Beni bersihkan sampah di bawah mejamu. Kalimat perintahnya yaitu dan kamu Beni bersihkan sampah di bawah mejamu. Lalu Beni menanggapinya dengan menjawab, baik Bu Guru. Nah, begitulah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah. Biasanya kalimat perintah itu ditandai dengan adanya kata lah dan juga kan, seperti yang terdapat di percakapan ini. Nih, contohnya adalah kata bersihkan. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Tapi tidak hanya kepada Bu Guru, kita harus santun dalam menanggapi perintah kepada orang lain, baik itu ayah bunda, kakak, atau orang lain. Anak-anak, ibu punya permainan kata acak. Di sini terdapat kata-kata yang tersusun secara acak. Nah, tugas kita adalah menyusun kata-kata acak ini menjadi kalimat perintah yang benar. Coba, kata apa terlebih dahulu? Coba, kata apa yang pertama kita tuliskan? Ya, pintar, Dayu. Kita tuliskan Dayu. Kemudian yang kedua, kita cari perintahnya, kata perintahnya. Coba. Ya, pintar, kata simpanlah. Jadi setelah kata Dayu kita tulis simpanlah. Kemudian kata apa lagi ya? Ya, pintar, kata bukumu. Pintar. Terus apa lagi? Ya, di meja. Dan yang terakhir, belajar. Jadi kalimat yang tersusun adalah Dayu, simpanlah bukumu di meja belajar. Pintar. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Ya, cara menanggapinya Dayu bisa berkata, baik Bu, atau siap Bu akan Dayu lakukan, atau baik Bu akan Dayu lakukan. Jadi kita bisa menggunakan kata baik atau siap. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang coba kalian susun kata-kata acak yang terdapat di halaman 96. Kalian susun menjadi kalimat perintah yang benar ya. Dan tuliskan pula tanggapannya di halaman 97. Anak-anak, tadi dikatakan bahwa lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab kita semua dalam kebersihannya. Nah, lingkungan sekolah yang bersih, hijau, asri dapat membuat kita nyaman. Seperti yang dilakukan Siti bersama teman-temannya. Mereka bermain gerakan melompati rintangan. Dalam gerakan melompati rintangan ini terdapat 3 gerakan. Yang pertama, gerakan tolakan. Yang kedua, gerakan melayang. Dan yang ketiga, gerakan mendarat kembali. Nah, materi ini akan kita pelajari pada pembelajaran PJOK ya. Sekarang kita akan mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Coba kalian simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Yang akan kita timbang kali ini adalah buku tulis, pulpen, penghapus, hektar, dan tempat pensil yang kosong. Kemudian, untuk timbangan sederhananya, kita menggunakan gantungan baju dan 2 kresek yang transparan ya. Nah, kemudian kita juga menyiapkan 10 koin pecahan Rp1.000 dan 10 kelereng. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu timbangan sederhananya. Kita gantung kreseknya di sisi kanan dan di sisi kiri seperti ini. Anak-anak
bisa menggantungkan gantungan bajunya di tempat yang seimbang atau bisa menggunakan tangan seperti ini. Selanjutnya, Ibu akan mengukur hektar. Nah, Ibu masukkan ke dalam kantung plastik yang satunya. Nah, karena posisinya belum seimbang, maka kita ambil kelereng dan koin. Dalam mengambil koin dan kelerengnya, kalian bisa mengambilnya berapa saja. Contohnya, Ibu mengambil 6 buah kelereng. Ibu masukkan ke dalam kantung plastik yang satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, posisinya belum seimbang ya. Kita ambil 6 koin juga. Nih, kita masukkan satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisinya sudah seimbang. Berarti kita membutuhkan 6 kelereng dan 6 koin 1000. Seperti ini. Nah, jika setelah mendapatkan hasilnya, kita tulis pada tabel di halaman 98. Nah, contohnya karena Ibu mengukur berat benda hektar, maka Ibu tuliskan nama bendanya hektar. Kemudian, koin dan kelerengnya Ibu tuliskan 6 kelereng dan 6 koin Rp1.000. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa mencobanya di rumah. Kalian bisa mengukur berat pulpen, penghapus, buku tulis, dan juga tempat pensil yang kosong. Nah, setelah kalian mengukurnya, tuliskan hasilnya ke dalam tabel yang sama yang telah Ibu tulis tadi. Jadi, kalian mulainya dari nomor 2 ya. Kemudian, kalian juga bisa meminta bantuan ayah bunda di rumah untuk melakukan percobaan ini. Selamat mencoba. Dadah. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah membuat karya seni 3 dimensi dari tanah liat bersama Ibu Yesi dan Bapak Sandi. Nah, agar karya kita semakin bagus, maka kita bisa menghiasnya. Kita bisa menghiasnya menggunakan warna-warna yang sesuai dengan apa yang kita buat. Contohnya, Ibu membuat daun, maka Ibu akan menghiasnya menggunakan warna hijau. Nah, yang perlu kita siapkan untuk menghias tanah liatnya, yang pertama adalah kuas kecil, kemudian tanah liat yang sudah kita buat, selanjutnya ada cat. Untuk penggunaan cat, kalian bisa menggunakan cat yang sama seperti Ibu atau menggunakan sisa cat yang pernah kalian gunakan bersama Ibu Teti. Kemudian setelah itu menyiapkan palet atau wadah cat, atau kalian juga bisa menggunakan piring yang seperti ini. Nah, pertama-tama kita pilih warna yang akan kita gunakan. Karena yang Ibu buat adalah daun, maka yang Ibu pilih adalah warna hijau. Kita masukkan catnya, atau kita simpan catnya ke piring. Seperti ini. Kemudian, Ibu akan menggunakan 2 warna. Kita simpan di sini. Seperti ini. Dan warna keoren-orenan. Jadi, Ibu menggunakan 3 warna. Lalu, kita celupkan kuas ke warna yang akan menjadi dasar dari tanah liatnya. Nah, kalian celupkan kuasnya ke dalam cat, kemudian kalian beri warna pada tanah liatnya. Semua bagian tanah liatnya harus tertutupi oleh cat.
Nah, kita cat seperti ini ya, agar warna dari tanah liatnya tertutupi oleh warna cat yang kita gunakan. Jangan lupa untuk memberi cat pada bagian sisi-sisinya, agar tanah liat kita semakin indah. Dan ibu juga memberikan warna di belakangnya, agar semuanya tertutupi oleh cat. Ini dia tanah liat yang sudah ibu cat semuanya. Tinggal ibu kasih sedikit lagi hiasan-hiasan. Nah, jika kalian ingin mencuci kuas, kalian bisa mencelupkannya ke dalam air seperti ini. Nah, sehingga kuas bisa digunakan untuk warna yang lainnya. Kalian bisa mencelupkannya ke warna yang lain. Nah, ibu menggunakan warna hijau muda untuk menghias bagian-bagian yang masih terlihat warna tanah liatnya. Ibu hias seperti ini. Ibu juga memberikan hiasan berupa titik-titik menggunakan tusuk gigi. Ini terserah kalian ya. Ini dia hasil karya tanah liat yang sudah ibu hias. Ibu yakin yang kalian buat juga pasti bagus-bagus. Semuanya hebat-hebat, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Yang pertama, kalimat perintah dan cara menanggapinya yang baik. Kemudian sila ketiga Pancasila dan lambangnya. Kemudian mengukur berat benda menggunakan alat atau timbangan sederhana. Dan yang terakhir, kalian menghias tanah liat yang sudah kalian buat. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Kalian bisa meminta bantuan ayah bunda di rumah. Ibu sangat senang belajar dengan kalian semua. Kalian harus tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M ya. Sebelum ibu tutup pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.